Pernah dengar. Pernah dengar ya, pernah dengar. Tapi intinya pernah dengar lah ya. Oke, baik. Oke, ada lagi yang lain Bapak Ibu sekalian, ada yang tahu Raja Ahab ini siapa? Ya Raja Ahab kan udah disebut. Oke, baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mau belajar dari keluarga, dari secara khusus Raja Ahab yang menyalahgunakan kekuasaannya. Mari Bapak Ibu sekalian, untuk tidak memperlambat waktu, mempersingkat waktu, supaya nanti kita ruang diskusinya lebih banyak ya. Saya mengajak kita untuk buka Alkitab kita yang terambil dari 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 10 dan nanti loncat yang 16. Karena kalau kita baca semua rasanya terlalu panjang ya, kita kelamaan. Bapak Ibu bisa baca ya di rumah. Oke, sekali lagi saya sengaja tidak menampilkan layar untuk Alkitabnya, alamat kita teks Alkitabnya, tapi saya berharap dengan tujuan supaya Bapak Ibu buka Alkitabnya ya, lebih prepare bawa Alkitab, bisa melalui mungkin handphonenya atau apa ya. Yuk kita buka Alkitab kita 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 10. Ya, kita baca ya. Saya tunjuk kita secara random saja. Ayat 1 minta Bu Janti bacakan untuk kita. Yang 1 Raja-Raja 21 ayat 1. Ya. Sudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot, orang Israel, mempunyai kebun anggur di Yesreel, di samping istana Ahab, Raja Samaria. Yang kedua, saya minta Bu Susan untuk bacakan buat kita. Bu Susan, apakah bisa? Oke, yang lain dulu deh. Bu Pinpin, bisa Bu Pinpin? Ayat yang kedua. Ya, bisa. Ya. Ayat yang ke-1 ayat 2. Berkatalah Ahab kepada Nabot, berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya aku jadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Oke, yang ketiga minta Loseyanti. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Yang keempat minta Melin, apakah bisa? Halo? Bisa? Apakah masih di sana? Oke. Oke. Yang keempat minta Bu Linda. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Yisrael itu kepadanya. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Yang kelima minta Semurini. Lalu datanglah Isabel istrinya dan berkata kepadanya, apa sebabnya hatimu kesal sehingga engkau tidak makan? Oke, yang keenam minta Muse. Lalu jawabnya, sebab aku telah berkata kepada Nabot, orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang. Atau jika engkau lebih suka, aku memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya. Tetapi sautnya, tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu. Kata Isabel, istrinya kepadanya, bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah,
Makanlah dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu. Yang ke-8 minta Lasoyanti lagi. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Yang 9 minta Bu Janti lagi. Bu Janti. Ya, dalam surat itu ditulisnya demikian. Maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Yang 10 minta Semurini lagi. Suruh jugalah 2 orang Dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Oke, yang 16 saya langsung baca buat kita terakhir ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca di rumah semua selengkapnya dari pasal yang pasal 21 ayat 1 sampai ayatnya yang ke 29 supaya lengkap data yang kita dapat ya. Oke, yang 16 demikianlah firman Tuhan terakhir. Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot orang Israel itu untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Bapak Ibu sekalian, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Sekarang kita masuk dalam topik kita. Kekuasaan yang disalahgunakan. Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam secara khusus konteks kita sebagai orang Indonesia gitu ya, di dalam Indonesia bangsa kita sendiri, kita melihat ya banyak sekali orang justru bahkan berbondong-bondong untuk menjadi seorang yang menjadi pejabat gitu ya. Kita tidak tahu, saya nggak mengatakan bahwa menjadi pejabat itu salah, tapi kita melihat bahwa ternyata Bapak Ibu sekalian ada beberapa orang yang menghalalkan segala cara untuk menduduki sebuah jabatan, baikkah dia menjadi seorang DPRD, wakil rakyat gitu ya, bupati, gubernur, wali kota dan sebagainya macam gitu ya, dengan cara licik ya. Ada sering mungkin kita dengar sebutan politik money ya, money politik gitu ya, sering sekali, atau serangan fajar, dan itu sering terjadi di Indonesia secara konteks kita. Dan sebenarnya bukan hanya di Indonesia terjadi bagian itu, bahkan di beberapa negara di dunia pun melakukan hal yang sama. Artinya apa? Orang sangat ambisius banget dengan yang namanya kekuasaan. Karena kalau kita punya kekuasaan, kita bisa melakukan sesuatu, bukan? Bahkan semena-mena kita juga bisa kita lakukan. Nah, inilah yang menjadi salah Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya juga kita harus perhatikan dulu bahwa tidak semua ya, tapi ada beberapa oknum pejabat yang menyalahgunakan kekuasaannya. Dan kita belajar dari Alkitab. Ya, bagaimana Alkitab menyuguhkan kepada kita sebuah kisah Raja Ahab yang memang menyalahgunakan betul kekuasaan dia, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, mari kita melihat sosok Ahab ini dulu, ya, biografi dia, ya, beberapa biografi Ahab ini, ya. Yang pertama kita melihat bahwa dia adalah seorang raja, ya. Ada di layar saya, Bapak Ibu juga bisa perhatikan, dia adalah seorang raja, dia memerintah sebagai raja di Israel, kerajaan utara yang ibu kotanya Samaria. Nah, ini kalau saya ngomong begini, artinya Bapak Ibu harus mengerti bahwa Israel itu ya, itu terpecah menjadi 2 kerajaan, antara kerajaan selatan dan utara. Ya, utara itu adalah kerajaan Israel yang ibu kotanya Samaria. Yang utara adalah kerajaan selatan itu kerajaan Yehuda, ya. Jadi itulah yang sedang dipimpin oleh Raja Ahab saat itu, ya. Dia berada di pemerintahan Israel, ibu kotanya Samaria. Nah, kemudian kita melihat lagi yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dia seorang penyembah berhala. Nah, di dalam pemerintahannya berhala menjadi sesembahan orang Israel, dan ini membuat Allah murka terhadap kerajaan Israel secara khusus, Bapak Ibu sekalian, kepada orang-orang yang memang menjadi pengikut dari Raja Ahab itu. Karena kenapa? Secara otomatis, Bapak Ibu sekalian, secara otomatis seorang pemimpin yang berlaku jahat itu akan diikuti oleh para rakyatnya sendiri. Itulah fakta yang terjadi.
Jadi kita menjadi seorang pemimpin sebenarnya tidak gampang, Bapak Ibu sekalian. Artinya ada hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mau menjadi seorang pemimpin. Ya, jadi kita perhatikan yang terjadi ketika Ahab menjadi raja saat itu, sesembahannya adalah berhala. Maka seluruh rakyat Israel saat itu menjadi pengikut Ahab, menjadi penyembah berhala. Dan kemudian kita melihat lagi, dia raja yang tunduk dengan istri dia. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu sekalian, ya. Dalam kepemimpinannya, peran istrinya ya menjadi dominan sekali Bapak Ibu sekalian di dalam kerajaan utara saat itu. Nah, Bapak Ibu kalau pernah ikut sesi ketika saya bawa suatu renungan di dalam persekutuan doa juga ya, waktu itu tentang Elia yang diburu oleh Isabel, istri Ahab. Nah, ini juga andilnya Isabel sendiri. Ya, jadi kenapa kemudian Ahab menjadi penyembah berhala itu tidak lepas dari peran istrinya sendiri yang memang adalah orang penyembah berhala di luar Israel. Nanti kita akan melihat lebih dalam lagi, lebih lanjut ke penjelasan yang lain. Nah, ini kita juga masuk dulu untuk mengenal siapa Ahab ini. Jadi sekali lagi bahwa istri Ahab ini menjadi dominan ketika Ahab menjadi raja. Dia tunduk ya. Kalau orang kalau orang Sunda mah bilang begini, susis gitu ya, suami sion istri gitu ya. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah dengar lagu ini, susis, oh susis, suami sion istri gitu ya. Nanti kalau Bapak Ibu coba searching lagu itu. Tapi itu benar ya. Ada faktanya secara kehidupan nyata dari lagu itu benar ada. Bahkan Alkitab pun ya, sejarah bangsa Israel pun menyuguhkan kita sebuah data. Nah, kita melihat bahwa ternyata kalau ada slogan mengatakan begini, di balik sosok pria yang berhasil itu ada istri yang sabar, berjuang keras. Nah, kita masuk di dalam fakta ini kadang-kadang kita melihat bahwa ternyata kok itu tidak selalu serta merta kita terima telan mentah-mentah tanpa kita harus mengerti lebih dalam maknanya. Ya, nah ini juga kadang istri itu membawa berkat, tapi juga istri bisa membawa petaka. Mungkin untuk itulah saya masih belum bisa mau, enggak ya. Enggak gitu, saya yakinlah calon saya si Yanti. Enggak, jangan begini ya, oke? Enggak boleh, jangan seperti Isabel, dikit-dikit Isabel gitu ya, jangan ya. Kita belajar sama-sama lah ya. Jadi kebetulan Yanti di sini ada ya, doakan Bapak Ibu ya, supaya kedepannya Isabel ini menjadi sejarah bahwa ini loh yang akan terjadi ketika istri itu menjadi kepala, bukan lagi suami. Ya, kan Alkitab mengatakan bahwa suami itu adalah kepala dari istri. Tapi ini kebalik Bapak Ibu sekalian, kita melihat fakta kepemimpinan Raja Ahab bahwa ternyata Ahab itu di bawah istrinya sendiri Bapak Ibu sekalian, di bawah pengaruh, bahkan otoritas dari Ahab itu keluar dari istrinya sendiri. Bahkan lebih tinggi gitu ya. Apa yang dikatakan oleh istrinya itu dituruti. Jadi ini celaka sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian kita lagi yang keempat terakhir, dia adalah raja yang lalim. Lalim itu zolim ya, kalau bahasa muslimnya sekarang zolim itu lebih menindas masyarakatnya, menindas rakyatnya dan sebagainya macam. Jadi di dalam fakta kepemimpinan Raja Ahab kita melihat bahwa dia menghalalkan segala cara Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan keinginan dia. Dan kita ya Bapak Ibu sekalian malam hari ini kita akan concern di poin yang keempat ini Bapak Ibu sekalian. Di dalam pemahaman Alkitab kita, pembelajaran kita malam hari ini, saya akan mengantar kita untuk belajar bersama-sama bagaimana Raja Ahab menghalalkan segala cara untuk memenuhi nafsu dia, untuk memenuhi keinginan dia, untuk mendapatkan kebun anggur Nabot tersebut. Ya, kita lihat poin yang keempat ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, Ahab itu adalah raja yang serakah. Ya, serakah itu artinya menginginkan milik yang bukan miliknya sendiri. Perhatikan baik-baik ya. Di dalam bacaan kita Bapak Ibu sekalian, ya, Ahab mencoba untuk membujuk Nabot. Ya, perhatikan ayat yang kedua. Ini narasi ini sangat baik sekali dikemas oleh seorang penulis buat kita perhatikan
sebagai pembaca yang bijaksana untuk mengerti fakta di dalam Alkitab, secara khusus di dalam kepemimpinan Raja Ahab saat itu. Ya, Ahab membujuk Nabot dengan segala cara dia. Dia mencoba untuk supaya ya kebun anggur itu, yang dimana kebun anggur itu kalau kita baca di sini ya, itu dekat sekali di istananya Raja Ahab. Dia mencoba supaya menggantikan dengan kebun anggur yang lain, gitu ya. Maksudnya di letak yang lain. Mungkinkah itu di seberang Israel? Mungkinkah itu di tempat di luar dari di mana Raja Ahab memiliki kebun anggur yang lain? Ternyata kita melihat, Bapak Ibu sekalian, bukan hanya sampai di situ. Supaya ia mendapatkan hal itu, bahkan Raja Ahab mengatakan bahwa saya akan memberikan uang, saya akan beli kebun anggur ini. Tapi yang menarik Bapak Ibu sekalian begini, Nabot menolak. Nabot menolak. Perhatikan baik-baik, Bapak Ibu sekalian, ya. Ahab itu adalah raja. Nabot adalah warga sipil, tapi dia berani menolak. Apa alasannya Bapak Ibu sekalian? Ternyata alasannya karena itu adalah warisan dari leluhur dia. Itu harus dijaga benar-benar. Bahkan dia berani mempertaruhkan nyawanya. Nabot tahu pasti dia berhadapan dengan seorang raja, seorang penguasa saat itu. Maka apa yang seharusnya Nabot lakukan? Tunduk bukan? Nurut bukan? Memberikan bukan tanpa harus syarat apapun bukan? Tapi kita melihat ternyata Ahab itu masih humanis ternyata. Masih ada humanisnya, tapi tadi itu ada di belakang karena faktor pengaruh dari istri dia, sehingga Ahab menjadi brutal seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kita melihat bahwa bisa nggak seorang presiden, contoh nih ya, presiden datang meminta kepada kita, saya mau beli ini, ya. Tapi zaman dulu loh ya. Kalau sekarang kan ada undang-undang hukum yang nggak boleh sembarangan gitu ya. Maksud saya adalah ini yang datangnya orang nomor 1 di Israel gitu, ya. Lagian si Ahab kan nggak minta gratis, mau digantikan bahkan mungkin kebun anggur yang lebih baik dari situ. Tapi Nabot menolak Bapak Ibu sekalian. Ya, menolak tawaran dari Raja Ahab itu. Ya, dengan alasan apa? Itu adalah warisan dari leluhur dia. Ya, kita ingat ya di dalam tradisi orang Yahudi bahwa warisan itu adalah merupakan satu pemberian dari nenek moyang mereka yang harus mesti dijaga, yang harus mesti dipertahankan. Kenapa? Disitulah tercatat nama mereka, nama baik mereka, pusaka milik mereka. Ya, kita membaca di dalam silsilah bangsa Israel selalu ada pembagian dan pembagian. Itu penting sekali, ya. Maka tidak heran ketika Alkitab selalu mencatat bahwa ini milik pusakanya Efraim, milik pusakanya Yehuda dan sebagainya macam. Karena itu penting sekali di dalam kehidupan mereka, itu menjadi jati diri mereka sebagai orang Israel, sebagai orang Yahudi saat itu. Ya. Nah, Nabot menolak. Ayat ketiga, perhatikan baik-baik ya. Jawab Nabot, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Ya. Nah, perhatikan apa reaksi dari Ahab. Reaksinya dia ngambek. Ngambek loh, kayak anak kecil loh. Ngeri juga si Ahab ini. Saya ketika sharing ini juga di pemuda gitu ya. Nah, saya ini sebenarnya kalau ngambek juga nggak salah. Bukan hanya teman-teman kalau mungkin diputus cinta dan sebagainya macam, dimarahin mama ngambek sebagai anak kecil. Ya mungkin itu menjadi ekspresi kita satu-satunya untuk menunjukkan bahwa kita sedang tidak baik-baik saja. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Raja Ahab saat itu. Dia ngambek. Tapi nggak tanggung-tanggung ngambeknya Bapak Ibu sekalian. Sampai nggak mau makan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Saya mau tanya. Kira-kira begini. Nih, oke, kita sharing ini. Kira-kira kenapa Ahab ini sampai ngambek nggak mau makan? Hanya gara-gara tidak diberikan kebun anggur itu. Adakah yang bisa bantu kasih jawaban? Kira-kira kalau Bu Linda, kalau coba sekarang kita posisikan diri kita, jangan kita anggap saja kita sutradara saat itu. Kita perhatikan baik-baik ini drama ini nih Nabot tidak memberikan kebun anggur itu kepada Ahab, seorang raja loh. Tapi Ahab di sini ketika tidak diberikan, dia ngambek. Kira-kira ngambeknya bukan hanya sehari 2 hari loh. Ngambeknya bukan hanya saat itu loh, mungkin curhat atau sebagainya. Ini ngambek sampai nggak makan, puasa loh. Ya. Puasa dia Bapak Ibu sekalian, puasa loh. Nah, Bapak Ibu kalau tahu tradisi puasa di dalam Yahudi itu
ada orang-orang tertentu yang puasa menunjukkan satu ekspresi yang memang menyedihkan sekali. Masih ingat ketika bangsa Israel kalah dari bangsa Ai, gitu ya? Mereka membuka baju mereka, bahkan kasih abu dan berpuasa. Jadi berpuasa itu bukan hanya karena memang tradisi agama mereka, tapi puasa juga merupakan ekspresi mereka bahwa mereka sedang sedih. Nah, kira-kira kenapa sampai Ahab itu puasa, Bapak Ibu sekalian? Apa faktornya nih? Mengapa kira-kira? Kalau dari Bu Linda. Ya, kalau aku terus yang nyampe ini kira-kira nanti nggak tektok kita. Apa ini maksudnya faktor dia ngambek? Ya. Sudah tentu memang karena ditolak ya. Ditolak tuh kan berarti keinginan dia nggak terpenuhi. Dia mungkin kayak ngerasa pada saat itu dia sebelum disadari nama si Isabel kalau posisi dia raja, dia punya kuasa, mungkin saat itu dia ngerasa kok ternyata masih ada orang yang nggak nganggep aku gitu. Kayak dia ngambek. Oke. Ya. Oke, betul. Saya setuju penafsiran seperti itu. Ya. Jadi penafsiran loh ya. Penafsiran itu artinya sesuai konteks yang kita lihat. Ya. Kita diizinkan untuk menafsirkan Alkitab, tapi jangan menafsirkan liar, secara liar. Artinya menafsirkan liar itu keluar dari konteksnya, konteks dan teksnya. Ya, itu benar. Ya, jadi perhatikan baik-baik. Kenapa dia sampai ngambek begitu? Ya, dia itu adalah seorang raja dan dia berhadapan dengan warga sipil, Bapak Ibu sekalian. Dia nggak dihargai. Dan bayangkan, perhatikan baik-baik. Di dalam benak orang Israel, seorang raja itu adalah wakil Tuhan. Iya kan? Waktu orang Israel keluar dari Mesir, mereka kan kepemimpinannya secara teokrasi. Ya kan? Tuhan memimpin secara langsung gitu. Dan ketika mereka keluar dari Mesir, mereka menginginkan seorang raja seperti bangsa yang lain gitu loh. Dan Tuhan okein, siap. Kan nanti kita melihat ada Raja Saul, dan mereka harus tunduk kepada Saul, memberikan upeti dan sebagainya macam. Dan artinya bahwa raja itu adalah wakil Tuhan. Mengapa Raja Ahab sampai berpuasa? Ini menunjukkan ekspresi yang begitu sedih sekali. Dia merasa Tuhan, kenapa Tuhan tidak berpihak kepada saya? Seperti itu. Dia mau mengatakan sedemikian rupa. Dia itu sampai tercabik hatinya, Bapak Ibu sekalian. Sampai berpuasa. Memberikan ekspresi yang sangat memang betul-betul di luar dugaan dia, Bapak Ibu sekalian. Bahkan dia sudah minta dengan menawarkan uang, menawarkan untuk menggantikan barter gitu ya, kasih lahan yang lain, kebun anggur yang lain gitu loh. Jadi di sini kita melihat bahwa Raja Ahab sebenarnya masih humanis, Bapak Ibu sekalian. Masih humanis. Nah, tetapi sekali lagi ada motor, ada orang di belakang dia. Nah, ini yang salah kadang-kadang. Ya, nanti kita akan belajar lebih dalam lagi. Ya. Nah, kemudian perhatikan baik-baik. Sekarang Isabel masuk nih. Isabel nih. Nah, tadi Ibu Lina juga sudah mencoba memberikan satu tanggapan ya, sebuah masukan bahwa karena dia belum tahu bahwa dia raja. Bukan dia sebenarnya sih itu benar tepat, tapi menurut saya kurang masuk. Tetapi Ahab itu lebih mengerti bahwa dia ini seorang raja. Tapi kok kayaknya nggak dianggap gitu loh, nggak dihargai. Padahal dia sudah minta baik-baik gitu loh. Jadi dia jatuh sejatuh-jatuhnya harga diri dia. Sampai dia berpuasa, itu ekspresi yang sangat dalam sekali. Nah, sekarang masuklah perang Isabel. Masuk nih si Isabel nih. Istri yang baik dong, dia bujuk. Beb, kenapa lu nggak makan, Beb? Ya dong, istri yang baik dong. Kira-kira kan seorang istri pasti sayang dong dengan suaminya. Isabel mencoba membujuk dia. Perhatikan baik-baik. Ya. Ayat yang ke-7. Disinilah kita melihat celakanya ya Raja Ahab. Isabel mencoba membujuk dia supaya kemudian memanfaatkan kekuasaan dia. Perhatikan yang ke-7, Bapak Ibu sekalian. Kata Isabel, istrinya kepadanya, kepada Ahab maksudnya. Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah, dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot orang Israel itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang
kalau kita melihat secara sekilas Ahab itu baik, humanis ya, dari awal saya bilang ya. Di sini masih humanis, tapi sebenarnya dia itu pembunuh berdarah dingin. Kita melihat nanti. Di sini dia sudah tahu bahwa istrinya itu bengis. Istrinya itu akan melakukan segala cara untuk bisa mengalahkan rivalnya. Dan kita melihat ketika peristiwa Nabi Elia, masih ingat ya, ketika dia memburu Nabi Elia, ya, dia mengancam Nabi Elia, bahkan sampai Nabi Elia itu gemetaran, kabur, dan dia skeptis dengan Tuhan. Sampai segitunya loh. Berarti Isabel itu kejam sekali, terkenal kejam. Nah, perhatikan yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Ketika dia mencoba memberitahu bahwa kita ini raja, kita ini orang yang berkuasa, kita bilang A kepada masyarakat, sudah pasti otomatis mereka akan ngikut, mereka akan nurut. Ini kurang ajar nih si Nabot ini. Dengan kata lain, Isabel mau mengatakan demikian. Ya, nah perhatikan baik-baik yang selanjutnya. Isabel memaklumatkan untuk puasa dan mengadili Nabot. Nah ini sekali lagi terjadi lagi di sini Bapak Ibu sekalian bahwa memaklumatkan puasa. Nah tadi saya singgung bahwa ya perhatikan ayat 9 sampai 10. Tadi saya singgung bahwa raja itu adalah wakil Allah bagi bangsa orang Israel. Jadi bagi orang Israel bahwa raja itu otoritasnya itu sangat tinggi sekali, sama seperti Allah. Sama seperti Yahweh yang mereka sembah, sama seperti ketika nenek moyang mereka yang memiliki kepemimpinan secara teokrasi, Allah yang memimpin. Nah, perhatikan yang 9. Dalam surat itu ditulisnya demikian, perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian, maklumkanlah puasa dan suruhlah Nabot. Nah, maklumkanlah puasa, artinya apa? Ini penghinaan, merendahkan raja, merendahkan wakil Allah. Ya, ini menghina nama baik Ahab, nama baik kerajaan. Jadi puasa itu ini sedang tidak baik-baik nih, sedang terjadi masalah berat nih, sampai puasa. Ingat tadi bahwa puasa itu tidak hanya sebagai tradisi di dalam agama mereka, tapi puasa juga merupakan bentuk bahwa mereka sedang berkabung, mereka sedang bersedih, mereka sedang dilanda masalah, mereka sedang pasrah kepada Tuhan. Itu yang sering dilakukan oleh Israel. Nah, puasa ya. Suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya. Dan mereka harus naik saksi terhadap dia. Nah, ini menarik lagi nih ayat 10 Bapak Ibu sekalian. Ya. Ayat 10 perhatikan baik-baik. Kira-kira nih ya. Menurut Bu Janti nih ya. Menurut Ibu Janti, kenapa ya di dalam isi suratnya Isabel atau Ahab gitu ya, maklumatnya itu harus ada dursila, 2 orang dursila. Dursila itu orang yang ini loh, berdosa ya. Bisa pelacur, bisa pencuri, bisa orang yang tak terpandang lah gitu, orang yang udah dijauhi lah seperti itu, orang yang memang terkenal bejat. Ya, itu dursila. Nah, kira-kira menurut Bu Janti ya, kenapa di dalam surat itu harus orang dursila? Gimana Bu Janti? Ya, Kenapa ada 2 orang dursila di sana untuk mengadili, untuk menghakimi si Nabot ini? Dursila, orang dursila 2 orang. saksi ya, dursila maksudnya kan dia itu kan sebagai saksi Ya. untuk untuk menjatuhkan Nabot gitu ya, untuk mencelakakan Nabot gitu loh. Karena kan orang dursila ini gampang dipengaruhi gitu loh. Ya, oke. Gampang dikasih masukan yang tidak baik, tidak benar, ya diikutin gitu loh. Oke. Ada lagi, Bu? Udah cukup itu aja. Oke. Thank you, Bu. Ya. Ya. Nah, yang lain nih, Bu Susan, apakah ada Bu Susan di sana? Halo, Bu Susan. Oke.
Oke, kalau semur ini gimana? Kira-kira kenapa mesti ada orang Dursila dan 2 orang lagi? Mungkin ini ya, kalau 2 orang kan untuk meneguhkan kesaksian, kesaksian itu lebih mantap lah istilahnya kan. Ya. Kalau Dursila mungkin untuk lebih meyakinkan kali ya, karena kan ini kan Nabotnya difitnahnya sebagai ini mengutuk Allah sama raja gitu. Oke. Oke, baik. Terima kasih Semu sama Bu Janti. Nah, betul ya apa yang Semu bilang dan juga Bu Janti ya. Tapi begini, perhatikan baik-baik. Ya, yang pertama yang betulnya itu bahwa 2 orang itu penting sekali bagi orang Israel, bahwa saksi itu mesti harus memenuhi syarat minimal 2 orang. Ya. Lebih dari itu lebih baik, ya. Tapi ini pasti laki-laki. Dursila ini pasti laki-laki, karena nggak mungkin perempuan. Karena pasti di dalam tradisi orang Yahudi, kesaksian laki-laki itu sangat penting sekali. Kalau perempuan, mohon maaf, ini bukan diskriminasi ya, tapi itu zaman dulu ya, perempuan itu tidak terlalu dianggap. Ya, jadi Dursila di sini sudah pasti ini laki-laki. Kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya itu sudah pasti juga dia akan pakai kata sandang atau kata yang menunjuk kepada laki-laki. Nah, atau men gitu ya. Nah, kenapa Dursila? Betul bahwa ini apa yang dilakukan si Nabot ini disejajarkan, bahkan lebih, dia bahkan statusnya itu lebih rendah dari seorang Dursila, Bapak Ibu sekalian. Itu disejajarkan dengan orang yang berbuat dosa yang memang betul-betul itu tidak bisa dikompromi. Dursila, ya pelacur lah dia, apakah dia itu seorang pembual, pencuri, ya pemfitnah dan sebagainya macam, itu Dursila. Itu disematkan di sini supaya mau menunjukkan kepada orang Israel itu, mau mengundang murka orang Israel, masyarakat Israel juga ikut emosi gitu, kayak di film kan, jadi dapat emosinya gitu loh. Mereka pun jadi ikut emosi, kok sampai begitu sih? Mereka melihat saksinya sampai Dursila loh. Ini tidak biasanya, berarti apa yang dilakukan oleh Nabot ini sudah terlalu di luar batas kewajaran. Padahal mereka tidak tahu loh Bapak Ibu sekalian apa yang sedang dihadapi Nabot loh. Ini juga kita menjadi perhatian kita Bapak Ibu sekalian. Ketika kita sedang dalam menghadapi orang di dalam permasalahan, kita perhatikan baik-baik dulu. Apakah memang yang dilakukan orang itu benar kejahatan? Kita harus pastikan sumbernya. Kita harus pastikan apakah betul dia melakukan kesalahan atau hanya hoaks saja, atau hanya sebagai buah bibir dibesar-besarkan. Jadi kita jangan cepat-cepat menjudge seseorang ketika kita mendapatkan dia secara kasat mata kita, ya, tanpa kita mengerti lebih dalam, kita judge dia adalah orang berdosa. Ini juga menjadi pembelajaran buat kita, ya. Nah, kemudian setelah itu kita melihat Bapak Ibu sekalian, dengan surat maklumat ini menjadi meyakinkan orang Israel untuk harus menghukum mati Nabot ini dengan cara dirajam, dilempari batu. Dan kita melihat pada akhir ceritanya Bapak Ibu sekalian, kemudian Nabot ini dilempari batu Bapak Ibu sekalian, tanpa ampun loh. Dia dilempari batu hanya gara-gara tidak memberikan kebunnya sendiri, tidak memberikan pusakanya, tidak memberikan hak waris mereka kepada seorang raja ini. Di sini kita tidak melihat dan tidak membaca Raja Ahab, bukan? Seolah-olah di sini Raja Ahab tidak terlibat, bukan? Cuci tangan, bukan? Tapi tidak di situ Bapak Ibu sekalian. Kita salah. Kita salah menilai. Ternyata Bapak Ibu sekalian, ayat 16 kita dikejutkan di sana Bapak Ibu sekalian. Ya, kita dikejutkan ketika Raja Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati. Sudah mati loh. Ya. Sudah mati. Karena dirajam batu karena tidak memberikan permintaan Raja Ahab. Barulah kita melihat di sini kembali berseri mukanya Raja Ahab. Jadi terlibat nggak Ahab di dalam pembunuhan ini? Terlibat. Ya, Ahab berhasil mendapatkan keinginannya dengan cara yang keji, Bapak Ibu sekalian. Kita perhatikan baik-baik. Ya, dalam kehidupan kita, ketika kita diberikan sebuah kesempatan oleh Tuhan, sudahkah kita melakukan bagian itu dengan benar? Atau kita melakukan dengan seenak udel kita saja,
Ya, kita tidak memikirkan kiri dan kanan kita, depan belakang kita, samping bawah atas kita. Apakah dia tersakiti dan sebagainya macam dengan sikap kita. Itulah yang dilakukan oleh Raja Ahab, Bapak Ibu sekalian. Nanti kita akan masuk di dalam aplikasinya. Ya, tenang saja. Ya, jadi Raja Ahab kembali kembali sukacita, kembali bersemangat karena sudah mendapatkan Nabot itu mati, meninggal, dilempari batu, Bapak Ibu sekalian. Ya, Ahab kembali bersukacita karena keinginannya terkabul, Bapak Ibu sekalian. Ya, bangkit kembali dia bangkit kembali, semangat luar biasa nih orang. Ya, ketika saya baca ini Bapak Ibu sekalian, aduh, saya bilang ini juga orang keterlaluan sekali, ngeri juga nih orang. Ya, jadi kita melihat bahwa Ahab menyalahgunakan kekuasaan dia. Nah, ya, disinilah kita melihat bahwa Ahab itu menyalahgunakan kekuasaan dia. Nah, yang menjadi pertanyaannya begini, Bapak Ibu sekalian. Ya, ini menjadi poin penting sekali kita perhatikan baik-baik. Ya, apa sebenarnya penyebab Ahab berlaku serakah dan lalim? Lalim itu zolim ya. Zolim itu menindas, mengambil hak orang lain dan sebagainya macam. Ya. Yang pertama ini Bapak Ibu sekalian, yang paling mendasar sekali. Saya bikin bentuk piramid Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah Ahab menduakan Tuhan, bahkan melupakan Tuhan dalam kehidupan, di dalam kepemimpinan dia. Perhatikan baik-baik pasal sebelumnya. Ya, 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 30 sampai 31. Kita membaca narasi itu dengan satu pembukaan bahwa Ahab lebih kejam dari orang-orang terdahulu dia. Lebih jahat dari raja-raja sebelum dia. Ya. Pembukaan itu selalu kalau kita membaca kisah tentang raja-raja selalu ada disematkan kalau dia baik, dia baik. Ya, dikatakan bahwa bla bla bla, dia takut akan Tuhan, bahkan dia memusnahkan patung-patung dan sebagainya macam. Tapi di sisi lain juga ada kita membaca bahwa raja bla 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 adalah seorang yang jahat di mata Tuhan, bahkan lebih jahat dari nenek moyang dia. Ya. Nah, yang kedua ini Bapak Ibu sekalian, istri yang bukan Israel dan penyembah berhala. Jadi istri dia menjadi pembawa malapetaka kepadanya Bapak Ibu sekalian. Ya. Sungguh sangat miris sekali seorang istri yang seharusnya mensupport suaminya sebagai seorang pemimpin di dalam hal-hal yang baik. Kita belajar dari sini Bapak Ibu sekalian bahwa istri itu kemudian akan menjadi memperbudak kita kalau kita tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Ya, ada 3 macam hal penyebab dari Raja Ahab itu berlaku serakah dan lalim, ya, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginan dia. Pertama itu yang paling dasar adalah Tuhan. Dia melupakan Tuhan. Ya, bahkan menduakan Tuhan, melupakan Tuhan. Ya, kemudian istri yang bukan Israel, penyembah berhala. Dan itu kan kita membaca di dalam kitab kitab orang Yahudi maksud saya gitu ya, Perjanjian Lama bahwa nggak boleh gitu loh, nggak boleh mengambil istri di luar sesuku mereka. Ya, dia diperbudak oleh iblis melalui istri dia, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu bisa baca referensi ayat-ayat yang sudah saya cantumkan ini. Maka faktanya Bapak Ibu sekalian, tidak heranlah jikalau kita melihat ya Raja Ahab itu menjadi lalim, menjadi serakah, menyalahgunakan kekuasaan dan bahkan membunuh orang yang tidak bersalah dan lain-lain Bapak Ibu sekalian. Karena ini, ketiga ini menjadi faktor utama dia menjadi brutal, menjadi lalim, serakah, menyalahgunakan, bahkan membunuh orang yang tidak bersalah sama sekali. Karena ini, faktor ketiga ini. Faktor mendasar adalah dia melupakan Tuhan karena istri dia dan kemudian diperbudak oleh iblis. Baca ayat 1 Raja-Raja pasal 21, 25 sampai 26. Saya bacakan buat kita. Ya, dikatakan di sana, sesungguhnya tidak pernah ada orang seperti Ahab ya yang memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, karena ia telah dibujuk oleh Isabel, istrinya. Nah, ini selalu disertai istrinya, andil istrinya di belakang kepemimpinan Ahab ini menjadi besar sekali. Peran istrinya yang begitu jahat itu sangat dominan sekali di dalam kehidupan Raja Ahab, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi tidak heran
kalau kita melihat sikap Raja Ahab itu menjadi serakah, lalu menyalahgunakan, membunuh orang yang tidak bersalah. Itu karena ketiga faktor ini penyebab utamanya, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa hubungannya dengan kita, Bapak Ibu sekalian? So, apa relevansinya kisah Ahab dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Ini yang menjadi penting, Bapak Ibu sekalian. Mungkin Bapak Ibu, Langsung Freeman dari tadi ngomongnya tentang Raja Ahab mulu. Lah, kapan giliran gua gitu loh? Kapan giliran konteks sekarang? Bagaimana merelevansinya, korelasinya dengan kita sekarang, dengan pemimpin-pemimpin zaman sekarang, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, ini yang paling penting juga. Ya. Alkitab tidak pernah mendisklaimer kita untuk ikut serta peran dalam politik baik pasif maupun aktif. Tadi pembukaan saya bilang bahwa gitu ya, supaya saya klarifikasi ya sebelum salah paham. Berarti kalau begitu orang Kristen nggak boleh ikut andil dalam politik, Langsung Freeman nggak boleh menjadi pejabat. Oh, tentu tidak. No, bukan itu maksud saya. Ya, jadi sekali lagi Alkitab tidak pernah mendisklaimer, melarang, menolak kita untuk ikut serta peran dalam politik baik pasif maupun aktif. Tapi ada catatan di sini ya. Saya belum catat, kecuali hamba Tuhan yang aktif di gereja. Saya nggak tahu apakah Musa Rudi sejalan dengan saya. Tapi kalau saya secara pribadi ya, hamba Tuhan nggak boleh ikut berpolitik secara aktif. Kalau pasif itu harus wajib, hamba Tuhan harus berpolitik secara pasif. Politik aktif saya tidak setuju. Saya menolak. Secara pribadi loh ya. Ini tidak semua, tapi saya secara pribadi, secara saya belajar nggak boleh sebenarnya. Karena di kampung saya sebenarnya juga banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta, tapi juga ikut berpolitik, bahkan mencalonkan diri Bapak Ibu sekalian menjadi kandidat anggota dalam pemilihan pemilu, baikkah itu DPR maupun gubernur ya. Jadi sekali lagi catatan kalau saya secara pribadi ya, secara aktif sebagai pendeta nggak boleh ikut serta di dalam berpolitik ya. Tapi secara pasif itu apa sih? Nah, kita akan belajar di sini ya. Jadi makanya kita harus perhatikan baik-baik Alkitab. Justru kita harus mengambil bagian di dalam bangsa ini. Ya, kita harus bisa menjadi orang-orang nomor satu juga di Indonesia sebagai orang Kristen meskipun kita minoritas. Kadang saya sharing-sharing sama anak-anak youth gitu ya, si Darren atau kadang-kadang sama Mario yang gitu ya, saya bawa canda tapi bawa serius juga. Saya bilang begini, lu orang harus melihat situasi negeri begini. Butuh anak-anak Tuhan yang harus menjadi pemimpin, harus menerobos korupsi ini. Kalian gitu loh, kalian yang harus mengambil andil di dalam bangsa ini. Kalau bukan kalian siapa lagi gitu loh. Anak-anak Tuhan itu harus bujuk, harus kasih masukan, kasih saran buat anak-anak muda untuk ikut serta di dalam berpolitik gitu loh. Saya ingat dengan Pak Ahok. Dia bilang begini, ada orang yang tanya wartawan, Hok, lu orang kenapa tidak menjadi pengusaha, Hok? Kan itu bahasa apa gitu ya. Kata Ahok bilang, tidak, bapak gue bilang begini, lu memang banyak duit kalau menjadi pengusaha, Ahok. Tapi lu kalau menjadi orang pemerintah, lu orang bisa banyak bantu orang loh. Ya kan? Lu harus menjadi seorang pejabat, minimal menjadi bupati atau gubernur. Kalau tidak, lu orang tidak akan berguna bagi bangsa ini. Itulah menjadi moto Pak Ahok, kenapa kemudian terjun di dalam politik. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang punya anak-anak di sini kayak Bu Linda, Bu Step dan sebagainya, tapi jangan dipaksa, tentu itu kebijakan masing-masing gitu ya. Saya sebagai hamba Tuhan hanya saya juga rasa setuju dengan, saya rasa juga pasti Musa Rudi akan setuju dengan saya untuk menghimbau anak-anak kita untuk terjun ke dalam politik. Ya, dalam politik tentu harus belajar dengan sesuai standar Alkitab. Jangan mengikuti cara dunia seperti Ahab tadi menyalahgunakan kekuasaan. Jadi, pada prinsipnya sekali lagi Alkitab tidak pernah mendisklaimer, melarang, menolak kita untuk ikut serta peran dalam politik baik pasif maupun aktif. Nah, sekarang relevansi yang paling penting dari kisah Ahab ini. Ini Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah menduakan Tuhan dalam kepemimpinan kita. Mungkinkah kita saat ini menjadi kepala rumah tangga? Mungkinkah kita sekarang ini menjadi seorang
yang dipercayakan Tuhan di dalam memimpin sebuah perusahaan, ataukah kita sebagai owner dari tertentu branded atau sebagai macam, kita punya karyawan, kita punya sebagai pengurus mungkin seperti itu ya, sebagai orang yang dipakai Tuhan dalam hal-hal tertentu untuk memimpin. Ya, ingat, memimpin menjadi seorang pejabat bukan hanya di kepemerintahan, di dalam keluarga pun ya. Seorang ibu rumah tangga juga adalah pemimpin ya. Jadi kita jangan pernah menduakan Tuhan dalam kepemimpinan kita. Jangan kita lupakan Tuhan. Ya, di dalam studi kita, di dalam segala macam apapun, ini relevansinya untuk kita. Meskipun tadi itu secara spesifik tentang kepemimpinan, leadership, tapi juga di dalam kehidupan praktisi kita sebagai orang Kristen, kita jangan pernah melupakan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, terakhir nih, dari relevansi tentang kisah Ahab ini, jangan menyalahgunakan kekuasaan demi kebutuhan pribadi. Itulah yang dilakukan oleh Raja Ahab. Ketika dia punya power, ketika dia punya kekuasaan dan dia memiliki keinginan, dia menyalahgunakan kekuasaan dia. Di dalam realita kehidupan kita sebagai orang Kristen pun, terkadang kita lupa jati diri kita sebagai orang Kristen. Kita melupakan apa yang menjadi mandat Tuhan kepada kita. Kita lupa bahwa apapun yang kita perbuat untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kalau kita tahu prinsip itu, kita melakukan, kita mengerjakan, kita sebagai seorang pengurus, kita sebagai seorang ibu rumah tangga, owner, businessman, ya, atau sebagai macam, maka kita tidak akan menyalahgunakan kekuasaan kita, Bapak Ibu sekalian, hanya demi memenuhi ambisi, memenuhi nafsu kita, memenuhi kebutuhan pribadi kita. Jadi ini sejarah sudah mencatat kepada kita kisah Ahab, dan kita melihat bagaimana kisah keluarga dia setelah itu, Bapak Ibu sekalian, yang bahwa Tuhan mengutuk jelas, bahwa Tuhan marah, murka dengan apa yang dilakukan Raja Ahab. Ya, statement terakhir Bapak Ibu sekalian. Apapun bentuk jabatan, ya, tadi saya bilang ya, bisa itu kita sebagai ibu rumah tangga, nah, karyawan, dan sebagainya macam, pemimpin di gereja, yang apapun bentuk jabatan atau kepemimpinan yang Tuhan izinkan untuk kita saat ini, hendaklah kita berlaku adil dan melakukannya dengan penuh takut akan Tuhan. Kiranya bagian firman Tuhan yang singkat ini, Bapak Ibu sekalian, kita terus diingatkan bahwa yang paling utama dan terutama adalah Tuhan di dalam kehidupan ini. Kita jangan lupakan Tuhan dalam bentuk apapun di kehidupan kita. Ya, ketika kita mengutamakan Tuhan, maka percayalah semuanya akan berjalan dengan baik karena kita sudah mengutamakan Tuhan. Sampai di sini Bapak Ibu sekalian, masih ada 5 menit lagi untuk kita diskusi. Kalau ada Bapak Ibu yang mau bertanya, ya,